Lagi shalom. Haleluya. Bapak ibu saudara semuanya, mari dulu kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita berikan dulu salam kanan kiri, muka belakang kita. Sapa saudara-saudara Anda. Sudah disalam semua teman-temannya? Sudah? Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hari ini bersuka cita sebab seminggu telah berlalu, Tuhan menyertai setiap kita. Coba lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita hadir di sini. Pasti kita memiliki setiap pergumulan. Siapa yang di sini tidak memiliki pergumulan? Boleh lambaikan tangannya? Siapa yang memiliki pergumulan? Siapa yang memiliki masalah? Hari ini engkau adalah pemenang. Karena apa? Masalahmu tidak menghalangi engkau datang beribadah pada hari ini. Engkau adalah orang-orang yang pemenang. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Baik, silahkan duduk semuanya. Sebelum kita akan memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita untuk kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Mari kita mengakui setiap dosa-dosa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan melayakkan setiap kita. Saat teduh dimulai. Ayat firman Tuhan yang diambil pada pagi hari ini yaitu Mazmur 47 ayat 6 sampai dengan 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setiamu begitu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Biarlah hari ini semua yang bernapas datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Biar segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kau Allah yang maha mulia, Kau Tuhan di atas segalanya, Yesus, namamu disanjung. Segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus, Raja segala raja. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Boleh semua jemaat Tuhan bersama-sama kita nyanyikan. Kau Allah yang maha mulia, Kau Tuhan di atas segalanya, Yesus, namamu disanjung. Segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus,
Raja segala raja. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas jalannya. Alfa dan Omega, Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Oh Allah yang baik, kami yang seharusnya binasa, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak kepunyaan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Namanya Kau Tuhan Dan Rajaku bertata di hidup. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. segala puji, Segala hormat, hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Raja, dan Rajaku bertata di hidupku. Oh, Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Oh Alfa dan Omega, Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Kau Alfa dan Omega. Mari bersama-sama kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Yang awal dan yang akhir. Biarlah hari ini Namamu setiap lidah, ditinggikan setiap mulut berseru di atas segala- bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Kau Alfa dan Omega, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu Tuhan namamu ditinggikan di atas segalanya. Kau Alfa dan Omega, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Namamu ditinggikan
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih atas segala perbuatan-Mu. Engkau selalu baik. Sekalipun kami tidak baik, Engkau tetap baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau Alfa dan Omega, yang awal. Biarlah hari ini mari bersama-sama kita berseru. Nama Tinggikan nama Tuhan. Tinggikan nama Yesus di atas segala-galanya. Katakan kau Alfa dan Omega. Kau Alfa dan Omega. Sebelum dunia ini ada, Engkau telah ada Tuhan. Engkau mengerti segala keadaan yang sedang kami alami. Engkau selalu ada, baik di saat kami sedang duka maupun di saat kami sedang suka. Engkau selalu ada Tuhan. Kau Alfa dan Omega. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segala. Mari semua umat Tuhan kita berseru, serukannya. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Semua kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama kita katakan amin. Semua bersuka cita menyembah Tuhan. Amin. Semua semangat bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Yang tidak pernah ragu akan pada Tuhan, mari bersama-sama kita bernyanyi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yo sama-sama kita berlomba. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lagi bersama katakan, Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin
percaya, Kau tuntun langkahku. Sekali lagi sebut namanya, katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yuk bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita, yuk. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Semua saudara-saudara akan sama-sama katakan selamanya. Kita memiliki Allah yang tidak tertandingi. Siapa namanya, saudara? Yesus, Sekali lagi, siapa namanya? Yesus. Yuk bersama-sama kita nyatakan pada Allah kita bahwa Dia Allah yang tidak tertandingi. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Pada siapa? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada
apapun. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaannya kekal. Semua bersuka cita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan sejenak cuplikan video dari gembala kita, Tio PC. Salam TOPC, saya bersuka cita boleh kembali menyapa saudara pada hari ini di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur 98 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri kita adalah manusia yang lemah, penuh kekurangan, dan sering sekali gagal di dalam menyenangkan hati Tuhan, bahkan menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan.
Dan tidak jarang pula kita merasa gagal, kita menghukum diri kita sendiri, lalu memvonis diri kita orang yang tidak mungkin bisa berhasil. Tapi hari ini saya ingin mau mengatakan kepada saudara, kita tidak pernah diciptakan untuk menjadi orang yang gagal. Kita tidak boleh mengizinkan ada orang lain atau bahkan diri kita sendiri yang mendahului Tuhan mengatakan, kita gagal, engkau tidak mungkin berhasil, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan selalu menyediakan kasih karunia dalam hidup kita. Karena Tuhan sanggup menulis ulang cerita kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menulis ulang cerita kehidupan perempuan pelacur yang memiliki 5 orang suami itu akhirnya menjadi penginjil yang luar biasa? Bukankah itu sebuah hal yang dahsyat? Bagaimana Tuhan menulis ulang kembali kehidupan daripada Musa yang adalah pembunuh, lalu menjadi pahlawan besar, pemimpin hebat. Bagaimana Tuhan kembali menulis ulang cerita hidup Gideon yang adalah pemuda pengecut dan akhirnya menjadi pemuda yang membawa kemenangan kepada bangsanya. Oleh sebab itu saudaraku, jangan cepat-cepat menilai bahwa saudara tidak mungkin bisa bangkit, saudara tidak mungkin bisa berhasil, saudara hanya akan begitu-begitu saja. Tidak. Tuhan sanggup menulis ulang kehidupan kita. Dia bukan cuma sekedar mencoret-coret. Dia bukan cuma sekedar mentipeksnya, menghapusnya sebagian. Tidak. Dia menulis ulang seluruhnya. Ketika yang lama berlalu, yang baru sudah datang, maka yang lama itu benar-benar sudah hilang. Yang ada adalah cerita baru kehidupan kita. Saya teringat akan kehidupan Petrus. Waktu Yesus pertama sekali berjumpa dengan dia, maka Yesus berkata, Petrus, aku mau pinjam perahumu. Dicatat dalam Lukas pasal yang kelima. Yesus sebentar meminjam perahu Petrus. Sesudah itu, sebagai bayarannya, Yesus berkata, Petrus, aku lihat kamu tidak berhasil mendapatkan apa-apa. Bertolaklah sekarang. Maka pada waktu itu, kapal Petrus penuh dengan ikan. Padahal sudah semalam-malaman dia menjala dan tidak dapat apa-apa. Bahkan Petrus perlu pertolongan dari temannya yang lain supaya kedua kapal itu bisa membawa ikan itu keluar. Sesudah itu, cerita hidup Petrus menjadi berbeda. Karena pada waktu itu, Yesus berkata, mulai hari ini, jangan lagi menjadi penjala ikan, tapi ikutlah aku dan menjadi penjala manusia. Petrus mengikuti. Tetapi, apa yang selanjutnya yang terjadi? 3 kegagalan Petrus kembali. Yang pertama, dia menyangkal Yesus. Dalam Yohanes 18 ayat 27, dikisahkan 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Lalu, di dalam Yohanes 21, Petrus menyerah dan berkata kepada teman-temannya, mari kita menangkap ikan lagi. Selanjutnya, Petrus malu ketemu Yesus, karena dia betul-betul menurut dirinya adalah orang yang gagal. Apakah Yesus menyerah ketika Petrus menyerah akan dirinya sendiri? Jawabnya tidak. Apa yang Yesus lakukan? 1. Yesus menjemput Petrus. Yesus yang datang menghampiri Petrus. Dalam Yohanes 21 ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Lalu dia berkata kepada mereka, anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Adakah kau dapat ikan? Pada waktu itu Petrus melihat dan malu sekali hatinya. Tapi
Tujuan Yesus datang bukan untuk mempermalukan dia, tapi untuk menjemput dia dan menulis ulang cerita hidupnya, membangkitkan kembali semangatnya. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mau menjemput saudara, menemui saudara, bahkan di titik terendah hidup saudara sekalipun. Mungkin saudara merasa, sudah sekian lama aku hianati Yesus, sudah lama aku mengecewakan dia. Tapi saya mau beritahu pada saudara, Tuhan tidak pernah menyerah dengan saudara. Yang kedua yang dilakukan oleh Yesus apa? Memberikan sarapan, menyiapkan sarapan, kembali memberkati. Dia ingin berkomunikasi, dia ingin kembali terhubung. Yesus tidak datang dengan interogasi, membawa 10 pertanyaan, 15 pertanyaan. Bahkan Yesus tidak pernah bertanya kepada Petrus, "Petrus, mengapa engkau mengkhianati aku?" Tidak. Yang ada adalah, "Mari makanlah. Mari nikmati apa yang sudah aku siapkan bagimu." Kenapa engkau canggung bertemu dengan dia? Kenapa saudara merasa malu? Kenapa saudara merasa minder? Dia datang dengan tangan yang terbuka. Dia bahkan berkata, "Aku datang untuk mereka yang letih lesu dan berbeban berat." Datang kepada Tuhan. Yang ketiga, Yesus menutupi luka daripada Petrus dengan bertanya, "Kamu mengasihi aku? Kamu mengasihi aku kan?" Yesus ingin mengingatkan Petrus, mari fokus kepada yang terutama, yang terbesar, yaitu kasih. Kadang-kadang pengharapan kita boleh kandas, kadang-kadang iman kita boleh gagal, tapi yang terbesar di antaranya adalah kasih. Itu sebabnya Yesus bertanya, "Masih ada kasih kan padamu?" Yang keempat, apa yang Yesus lakukan? Yesus kembali memberi kepercayaan. Yesus berkata, "Sekarang gembalakanlah domba-dombaku." Kepercayaan yang lebih besar. Kapan hari Yesus cuma berkata, "Mari jadi penjala manusia." Tapi sekarang Yesus berkata, "Mari gembalakan domba-dombaku." Gembalakan manusia itu semuanya. Wow. Bahkan Yesus mengajak Petrus untuk naik level. Dia tidak berkata, "Karena engkau gagal aku percayai, aku turunkan dulu pangkatmu." Tidak. Yesus mau menulis ulang kisah hidup Petrus yang dia berpikir dia sudah gagal. Tapi sekarang Yesus berkata, "Tidak. Kamu bangkit. Kamu orang yang berhasil. Kamu orang yang aku percaya. Kamu orang yang aku berkati. Kamu orang yang akan aku angkat tinggi." Apa rahasianya semuanya itu? Bukan karena kita layak, tapi dasar semuanya itu adalah karena salib. Salib itu di mana Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah mati dan menebus dosa kita. Tujuannya hanya satu, supaya kita diselamatkan. Di sana ada pengampunan. Dua, dasarnya adalah cinta. Yang Yesus tertarik mempercakapkan tentang kasih, bukan dosa. Dosa itu membuat hubungan kita terputus, tapi cintanya jauh lebih besar daripada segala pelanggaran kita. Tiga, yang Yesus mau kita hidup di dalam misi. Misinya dia, bukan ambisi pribadi kita. Waktu kita sering kali mengejar ambisi pribadi, di sanalah kita gagal. Tapi waktu kita hidup dalam misi Allah, dia akan senantiasa menyertai. Tuhan mau hari ini bukan nyanyian kegagalan, nyanyian kepedihan, nyanyian penderitaan, tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya menyanyikan nyanyian baru, yaitu merayakan kemenangan yang Tuhan berikan dan sadar bahwa kita hidup di dalam cerita hidup yang baru, bukan kisah hidup yang lama. Tinggalkan segala kepahitan itu, tinggalkan segala rasa kecewa itu. Bangkit, sebab Allah menulis cerita hidup yang baru. Jika Petrus sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka hari ini berikan dirimu dipulihkan olehnya.
izinkan Dia menulis cerita yang baru tentang hidupmu. Bukan engkau yang kemarin yang gagal, bukan engkau yang kemarin yang sakit hati, bukan engkau yang kemarin yang merasa jadi pecundang, tapi engkau yang hari ini, engkau yang diberikan lebih banyak lagi kepercayaan. Engkau yang diangkat Tuhan lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Salam. Seberapa banyak kita yang diberkati melalui renungan singkat ini, saudara? Boleh angkat tangannya? Semuanya kita merasa diberkati, amin. Haleluya. Jangan pernah menyerah, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Sekali lagi bersama-sama katakan penolong. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap boleh bersama-sama kita untuk bangkit berdiri. Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Saat di dalam kesesakan, Engkau adalah penolong yang setia. Saat kami berada di dalam lembah yang kelam, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada. Engkau selalu memberi pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Mari Bapak Ibu, boleh bersama-sama kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Dia yang memberi kekuatan. Setiap tangan-tangan yang Kau kerjakan, Tuhan Yesus penolong dan Tuhanlah yang memberikan Engkau kekuatan.
Segala sesuatu yang mampu Engkau kerjakan, itu bukan karena kekuatanmu. Tidak ada yang dapat bisa kita banggakan. Tidak ada yang dapat. Akuilah segalanya. Apapun yang Kau kerjakan, bahwa Tuhanlah yang berkenan, Tuhanlah yang berkehendak, Tuhanlah yang memberikan Engkau kekuatan. Dia akan selalu menyertai kita. Dan sahabat, Terus percaya kepadanya, berserah kepadanya, berserah kepadanya, berserah kepada Tuhan. segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tidak ada habis-habis kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Selalu baru Tuhan setiap hari. Kami melihat dan takjub akan kasih Tuhan, rahmat Tuhan yang melebihi daripada apa yang kami perkirakan. Luar biasa Engkau Tuhan. Ajarlah kami terus untuk bisa terus melihat, memandang pada Tuhan dan melihat kebaikan Tuhan yang tiada tara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh datang bersama-sama dengan seluruh saudara seiman. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan dari hati kami. Biarlah Tuhan Kau disenangkan di atas pujian setiap kami. Biarlah Tuhan kami juga mendapatkan karunia Tuhan, damai sejahtera yang sejati dari hari ke hari selalu baru Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran dosa kami Tuhan. Biar kami layak duduk di hadapan hadirat-Mu, menikmati setiap firman yang Kau sampaikan bagi kami. Saat ini kami akan sharing kebenaran firman Tuhan. Berkati, biarlah Roh Kudus menjamah hati, pikiran, telinga kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang menyampaikan firman. Yang firman ini sungguh-sungguh firman yang murni bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati kami bagi tanah yang subur. Semua yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Wah, saya bisa ikut tepuk tangan ini. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Gimana suara saya kedengaran gak ini? Kemarin Pak Mahdi bagus banget suaranya. Suara saya gak tahu nih. Oke. Siapa yang ikut FA kemarin hari Kamis boleh lambaikan tangannya? Luar biasa. Bagaimana? Diberkati dengan FA? Amin ya. Mari Bapak Ibu kita ikut di dalam FA ya. Yang muda-muda juga kalau lagi nganggur ikut aja. Gak akan mungkin disuruh pulang itu. Pasti ya minimal makan ya kan. Tapi yang kita mau ada berkat rohani di dalam FA itu. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara sekalian, untuk bulan ini kita memiliki suatu tema yang luar biasa. Saudara bisa lihat tadi di bawah spanduknya, atau saudara juga mungkin sudah berfoto di situ. Apa tema kita? Kuat dan teguh. Kuat dan teguh. Wah, ini tema yang luar biasa saudara sekalian. Dan sepanjang bulan ini kita dari minggu ke minggu akan belajar tentang satu sosok yang luar biasa, yaitu Yosua ya. Jadi minggu pertama hari ini kita akan belajar bagaimana kita kuat dan teguh dalam setiap proses
dari Tuhan. Proses dari Tuhan kita. Proses dari Allah dalam kehidupan kita. Nanti minggu kedua, bagaimana kita kuat dan teguh menantikan penggenapan janji Tuhan. Minggu ketiga, bagaimana kita diberkati dan dan dipercaya oleh Tuhan, kita tetap kuat dan teguh. Dan minggu keempat, kuat dan teguh dalam memimpin keluarga pada iman. Jadi pokoknya kuat dan teguhlah. Kita bulan ini keluar dari Juli ini, kita semakin kuat dan semakin teguh. Nah saudara sekalian, kuat dan teguh, apakah ini kata yang sama? Sama? Beda? Beda. Kuat itu tidak sama dengan teguh, mungkin mirip-mirip. Coba slide. Atau coba balik dulu, kita baca dulu ayat kita. Kebaca nggak ya? Oh ya, oke. Sama-sama kita baca 3, 2, ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Coba slide. Nah saudara sekalian, kalau mau gampangnya memahami apa itu kuat dan apa itu teguh, saudara bayangkan kuat itu seperti orang yang lari sprint. Dia punya kekuatan pada satu waktu untuk bisa melawan tantangan atau ujian yang datang pada dia pada saat itu. Ya. Tapi teguh itu beda. Teguh itu dia konsisten untuk kuat. Ya tentu ini berbicara kuat dan teguh ya. Ada juga orang teguh. Teguh dia, bodoh dia, teguh dia bodoh. Teguh dia keras kepala. Itu lain ceritanya. Tapi ini teguh dalam artian kuat. Ada orang yang sementara memulai sesuatu semangat kali. Tapi ketika nanti berjalan dengan waktu, mulai meper, mulai melorot, mulai hilang dari peredaran, ya. Tapi kalau orang yang teguh tidak demikian. Makanya kalau orang yang jago sprint, belum tentu dia bisa disuruh untuk lari maraton. Badannya mungkin agak-agak, saya sepanjang lihat orang maraton nggak ada yang begini. Tapi biasanya memang slim begini ya. Karena dia harus berlari dalam jarak yang cukup jauh. Sampai mungkin puluhan kilometer kalau saya nggak salah ya, kalau yang jarak jauh itu. Yang model begini belum tentu bisa. Sebentar dia boleh unggul. Tapi lama-lama dia akan mulai kehabisan tenaga. Dan disusul oleh orang yang konsisten. Maka saudara sekalian, kekuatan membuat kita bisa memulai. Tetapi keteguhan membuat kita bisa menyelesaikan. Kita mau semua kita bukan sekedar memulai, tapi menyelesaikan. Jangan cuma jago mulai aja. Ya. Pemerintah kita kalau bikin proyek jago menyelesaikannya, ampun-ampunan, kadang-kadang pusing lihatnya. Saya kemarin mau ke Medan, ada proyek apa itu ya, pengerjaan pipa. Jarak tempuh rantau Medan jadi berapa jam? 12 jam kalau nggak salah. Tahu Pak Berkat berapa jam dari sana dari Medan? Ini cek. Kaget. Berapa jam Pak El? 8 jam. Padahal biasanya bisa 5 jam ya. Kalau udah ada tol ya. Maka kekuatan penting, yes. Tapi keteguhan juga tidak boleh tidak ada. Kenapa ini penting saudara sekalian? Kenapa Allah sampai berapa kali ngomong sama Yosua? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali Allah bicara itu. Itu artinya penting. Karena kita ini semua hidup di dalam prosesnya Tuhan. Nah kemarin FA ada bahas proses kan? Sama kita ini, bahannya sama kok. Ada bahas proses kan di situ. Bagaimana proses Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita hidup dalam prosesnya Tuhan. Dan mungkin kita sama-sama tahu bahwa prosesnya Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah.
Bisa berbeda-beda antara saya dan saudara. Tapi kita tahu proses Tuhan itu tidak mudah. Dan saudara harus tahu bahwa Tuhan itu tidak hanya berfokus pada hasil. Dia lebih mementingkan proses yang membentuk hidup kita. Supaya apa? Supaya kita ini sesuai dengan bagaimana Dia menghendaki kita dalam kehidupan kita. Dan itu tidak pernah instan. Saudara lihat tokoh-tokoh Alkitab, itu prosesnya semua panjang. Dan menurut saya kalau tidak ada roh Tuhan yang menyertai tokoh-tokoh itu, tidak akan sampai dia itu. Maka kita juga begitu. Proses Tuhan dalam kehidupan kita ini pasti panjang. Mungkin ada yang sudah lansia, apalagi yang mau diproses Tuhan sama aku. Aku sudah bau tanah, mungkin sedikit lagi tapi kok kayaknya belum selesai. Nah itu juga suatu proses juga. Pemikiran seperti itu juga suatu proses juga dalam kehidupannya. Maka perlu kita menjadi kuat dan teguh. Itulah namanya kehidupan yang dikuduskan secara bertahap. Dalam bahasa Inggris mungkin pernah saya sebut progressive sanctification, pengudusan. Jadi semakin kita ditempa, semakin kelihatan kemurnian di dalam hidup kita. Saudara sekalian, saudara kita harus mengerti bagaimana Allah bekerja. Dia bekerja betul-betul di luar daripada jangkauan pemikiran kita. Bahkan untuk satu keputusan di masa depan yang saudara akan buat nanti, Dia bisa menempa kita begitu panjang dalam kehidupan kita. Atau keputusan hari ini adalah hasil daripada proses panjang yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara bandingkan dengan Yusuf. Yusuf Tuhan persiapkan untuk memelihara kehidupan banyak bangsa ketika dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Tapi Tuhan tidak tiba-tiba lompatkan dia dari Kanaan, tahu-tahu dia jadi Perdana Menteri, tidak. Prosesnya Tuhan buat. Prosesnya Tuhan siapkan. Karena itu penting. Karena kalau dia tidak melewati proses itu, maka besar kemungkinan dia akan ngaco. Dia akan rusak ketika dia duduk pada tempat yang dia belum siap. Amin. Begitu juga dengan kita. Jadi saudara sekalian, bahwa proses itu bukanlah tanda bahwa Allah menunda janjinya pada kita. Tidak. Dia mempersiapkan kita supaya kita bisa memikul tanggung jawab sesuai dengan kehendaknya. Dan dari hari ke hari, tanggung jawab itu akan semakin meningkat. Maka dalam proses itu akan dihasilkan sesuatu yang baik dari diri kita. Kerendahan hati, kesabaran, ketekunan. Coba slide. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Coba saudara perhatikan nih. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini kan lain daripada yang lain. Lain daripada prinsip dunia. Kalau berbahagialah kalau kamu sembuh dari sakit. Kita bisa paham itu. Berbahagialah kalau kamu mendapatkan lompatan dalam jabatan. Itu kita bisa paham. Semua orang mungkin setuju. Tapi ini beda. Berbahagialah apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Coba kita lihat satu lagi. Ini ada yang lebih lengkap. Slide. Coba lihat bahwa di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah, tadi bahagia, sekarang bermegah dalam apa? Kesengsaraan kita. Kalau saudara mobil baru, saudara bermegah, itu semua orang bisa ngerti. Tapi kalau saudara sengsara, saudara bermegah, mungkin banyak orang akan mengatakan kita ini gila mungkin. Tapi firman Tuhan bilang begitu.
bermegah dalam kesengsaraan. Apa itu kesengsaraan? Kesulitan, pencobaan, penderitaan, dan lain sebagainya yang diizinkan oleh Allah sebagai bagian dari proses. Karena kesengsaraan menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan itu apa sih sebenarnya? Pengharapan itulah suatu tujuan akhir. Tujuan apa? Tujuan akhir. Dan ini yang membedakan kita dengan seluruh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini pembedanya. Tujuan kita pada pengharapan ini. Jadi kalau kita sementara kita hidup, kita berpikir apa target kita dalam kehidupan kita? Oh, target supaya anak berhasil. Wajar kan? Berpikir begitu kan wajar. Mana ada orang tua yang tidak berpikir atau tidak memikirkan bagaimana anaknya tidak berhasil. Saya kira itu orang tua yang kurang berhikmat. Tak, kalau kita berpikir, oh, kita membuat target supaya aset bertambah, ya. Kalau bisa kita punya pabrik, punya suatu peternakan dan lain sebagainya, sehingga nanti kita bisa santai di usia tua. Wajar kan? Wajar. Wajar sekali. Target itu tidak salah, tapi jangan jadikan itu target yang akhir. Itu salahnya. Sekarang kalau kita berpikir bahwa target kita anak kita berhasil, apa tujuannya setelah itu? Nah itu penting. Jangan terjebak di situ. Karena kalau kita terjebak di situ, maka kita sama dengan orang-orang dunia. Kalau kita berpikir anak kita berhasil, supaya dia menjadi terang, dia bisa memberitakan kebaikan Kristus dalam kehidupannya, itu baru mantap. Amin. Jadi gak salah kalau target punya usaha yang baik, boleh, tapi jangan jadikan itu pengharapan. Jangan jadikan tujuan akhir. Kalau kita jadikan itu tujuan akhir, maka rusaklah kehidupan kita. Kita terjebak pada egosentris. Bagaimana memikirkan diri kita, aku. Supaya aku, lihatlah aku. Udah mantap aku. Dan lain sebagainya. Slide. Inilah yang menjadi concern daripada para rasul, dalam hal ini Barnabas dan Paulus, ya. Dikatakan di sini, dan setelah mereka meneguhkan hati murid-murid itu, mereka menasehati supaya mereka tetap tekun dalam iman dan mengatakan kita harus mengalami banyak apa? Sekali lagi banyak apa? Banyak kali kata sengsara, ya. Ini kalau kita tidak memahami salib Kristus, kita nggak ada yang mau jadi Kristen ini. Kalau begininya tawarannya, apa ini? Orang jualan mobil biasanya kan mobil ini, Bu. Kalau ditabrak orang yang benyok, dia nggak lecet. Bagaimana kita supaya yang mantap-mantap lah? Tapi ini yang disampaikan sama kita ini, kesengsaraan. Tapi saudara sekalian, yang menarik adalah kenapa begitu getolnya Barnabas dan Paulus meneguhkan hati mereka. Karena kalau daging tidak tahan dengan kesengsaraan. Tapi rohani kita harus tahan. Kenapa pentingnya tekun dalam iman? Tujuannya ini. Loh, tapi kita, apakah sengsara membawa keselamatan? Dulu ada film namanya film Sengsara Membawa Nikmat. Ya. Apakah kesengsaraan yang menyebabkan kita masuk surga? Bukan. Tapi jalan ke surga tidak bisa dipungkiri. Jalan yang terdapat di dalamnya itu ada kesengsaraan, itu maksudnya. Karena jalan itu ada kesengsaraan di situ. Maka kalau kita ada di jalan yang gak ada sama sekali kesengsaraan, di jalan mana kita ini? Hati-hati. Jalan keselamatan ada kesengsaraan di situ. Allah memakai kesengsaraan untuk membentuk ketekunan iman. Iman inilah yang akhirnya berkaitan dengan
keselamatan. Artinya kesengsaraan itu memelihara iman. Jadi kalau kita mengalami kesengsaraan dan kita bisa bertahan, itu adalah pemeliharaan Tuhan bagi kita. Coba lihat satu kasus. Slide. Siapa ini? Gak tahu lah ya. Paulus ini, Paulus. Coba tengok, coba lihat ini. Dan supaya aku jangan apa? Meninggikan diri karena kelimpahan penyataan itu, maka aku